Gol Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-75 dalam laga leg pertama semifinal Liga Champions antara Barcelona dan Inter Milan menjadi sorotan tajam usai dianulir karena offside semi-automatis. Keputusan tersebut diambil usai sinyal awal dari asisten wasit Nicolas Danos dan dikonfirmasi oleh VAR yang dipimpin Jérôme Brissard hanya dalam waktu sekitar 30 detik. Perdebatan pun mencuat karena posisi offside Mkhitaryan disebut hanya terpaut beberapa sentimeter. Dalam situasi yang mengingatkan pada gol Robin Gosens di Camp Nou 2 musim lalu, kali ini Inter harus menerima kenyataan pahit. Saat skor masih 3-3, gol tersebut bisa saja menjadi momen penentu untuk memberikan keunggulan ketiga bagi Nerazzurri di malam itu. Saya mungkin akan mengingat gol yang dianulir itu seumur hidup saya, ujar Mkhitaryan dari lorong Stadion Montjuïc. Ungkapan itu mencerminkan kekecewaan besar atas keputusan yang secara teknis benar, namun secara emosional terasa kejam bagi Inter dan para pendukungnya. Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini kembali membuka perdebatan soal sistem offside semi-automatis. Meski teknologi menawarkan objektivitas, banyak yang menilai sistem ini terlalu kaku dan mengabaikan semangat permainan. Bahkan Presiden FIFA, Gianni Infantino, disebut tengah mempertimbangkan revisi aturan offside bersama IFAB untuk kembali ke konsep lama, di mana offside hanya diberikan jika ada jarak nyata antara pemain bertahan dan penyerang. Langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan aspek taktis dalam jebakan offside, seperti yang diterapkan Milan era Arrigo Sacchi, dan menghindari situasi di mana keputusan krusial bergantung pada selisih setipis kuku. Di sisi lain, keputusan ini memberi keuntungan besar bagi Barcelona yang terhindar dari tekanan psikologis akibat kebobolan. Inter, sementara itu, harus berharap gol yang dianulir ini tak menjadi momen penyesalan dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim ini. Dengan absennya Lautaro Martinez yang sudah dipastikan, serta fokus tim yang tertuju pada leg kedua semifinal Liga Champions melawan Barcelona pada Selasa mendatang, pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, diperkirakan akan menurunkan pasangan penyerang baru dalam laga Serie A kontra Verona. Marco Arnautovic dan Joaquin Correa kemungkinan akan bermain sejak menit pertama di lini depan Nerazzurri. Keputusan ini datang setelah Lautaro Martinez dipastikan tidak dapat tampil akibat cedera, memberikan kesempatan bagi Arnautovic dan Correa untuk berkolaborasi dalam serangan Inter. Jika Arnautovic bermain dalam pertandingan ini, dia akan mencapai pencapaian signifikan, yakni penampilan ke-100 di Serie A, menandai tonggak penting dalam karirnya di Italia. Denzel Dumfries menjadi bintang utama dalam dua pertandingan semifinal Liga Champions yang berlangsung pada Selasa dan Rabu malam lalu, dengan meraih gelar pemain terbaik atau MVP dari UEFA. Pemain asal Belanda ini tampil luar biasa dalam laga Barcelona versus Inter, yang berakhir imbang 3-3, dengan mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Keberhasilan Dumfries mengalahkan Vitinha dalam jajak pendapat yang diadakan UEFA.com, di mana Vitinha sebelumnya menunjukkan performa cemerlang di laga Arsenal versus PSG. Dengan penampilan spektakuler di kandang Barcelona, Dumfries berhasil memenangkan hati para penggemar dan juri, mencatatkan namanya sebagai MVP semifinal. 2 gol dan assist yang dicetak Dumfries tidak hanya memberi Inter hasil positif dalam laga tandang tersebut, tetapi juga membuatnya menjadi pemain yang paling disorot dalam ajang Liga Champions pekan ini. Dalam rapat umum Lega Serie A yang diadakan pagi ini, CEO Lega Serie A Luigi De Siervo mengungkapkan bahwa dia telah menerima konfirmasi minat dari penyelenggara Arab untuk menjadi tuan rumah edisi mendatang dari Supercoppa Italia. Acara ini akan menghadirkan format 4 tim yang berkompetisi memperebutkan gelar. Menurut De Siervo, jika rencana ini terrealisasi, tim yang berpartisipasi akan mencakup Napoli dan Inter Milan, yang saat ini berada di posisi teratas klasemen Serie A. Selain itu, Bologna dan Milan juga dipastikan akan ikut serta setelah berhasil mencapai final Coppa Italia. Langkah ini menunjukkan semakin berkembangnya kerjasama internasional untuk menggelar acara besar sepak bola, dengan Arab Saudi sebagai tuan rumah potensial untuk pertandingan bergengsi tersebut. Dengan format 4 tim, Supercoppa Italia 2026 diperkirakan akan menawarkan tontonan yang lebih menarik dan kompetitif. Dalam persiapan menghadapi pertandingan Serie A melawan Verona besok malam, pelatih Inter Milan,
Simone Inzaghi, diperkirakan akan melakukan rotasi besar dengan 9 perubahan dalam starting line-up. Hal ini seiring dengan fokus tim yang juga tertuju pada leg kedua semifinal Liga Champions yang akan digelar pada Selasa malam mendatang. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, rotasi ini kemungkinan akan membuat Sommer dan Bisek menjadi dua pemain yang tetap dipertahankan di lini utama. Di sektor pertahanan, De Vrij dan Carlos Augusto dipilih untuk memperkuat barisan belakang Nerazzurri, sementara di sayap, Darmian di sisi kanan dan Zalewski di sisi kiri diprediksi akan mendapatkan tempat. Di lini tengah, Aslani yang menggantikan Calhanoglu yang sedang skorsing, akan berduet dengan Fratesi dan Zielinski. Sementara itu, sektor serang akan mengalami perubahan total, dengan trio Arnautovic, Correa, dan Taremi dipertimbangkan untuk mengisi posisi penyerang. Inzaghi jelas berencana untuk memberikan kesempatan pada pemain-pemain lain untuk tampil, mengingat pentingnya persiapan untuk pertandingan besar melawan Barcelona di ajang Liga Champions. Rotasi ini diharapkan dapat menjaga kebugaran para pemain utama, sekaligus memberi peluang bagi pemain cadangan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Setelah hasil imbang 3-3 melawan Barcelona di leg pertama semifinal Liga Champions, Inter Milan akan kembali bermain di San Siro pada Sabtu malam untuk menghadapi Hellas Verona dalam laga Hornada ke-35 Serie A. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan ke-68 antara kedua tim di kompetisi domestik. Inter memiliki rekor cemerlang melawan Hellas Verona dengan 41 kemenangan, 4 kekalahan, dan 22 hasil imbang dalam 67 pertemuan sebelumnya. Nerazzurri adalah tim yang paling sering mengalahkan Verona di Serie A dan juga yang paling banyak mencetak gol melawan tim asal Veneto tersebut dengan total 117 gol. Hellas Verona yang belum pernah menang di San Siro di Serie A, akan menghadapi tantangan besar mengingat Inter telah mencetak 30 gol dalam 14 pertandingan kandang terakhir melawan Verona di kompetisi ini, dengan rata-rata 2,1 gol per pertandingan. Meskipun Verona berhasil menjaga gawangnya tetap rawan dalam 7 dari 13 pertemuan sebelumnya, mereka tetap belum mampu menaklukkan tuan rumah di San Siro. Dengan fokus juga pada persiapan untuk leg kedua semifinal Liga Champions yang akan datang, Inter akan berusaha menjaga momentum positif di Serie A dan terus memperpanjang dominasi mereka atas Verona. Gianluca Manganiello resmi ditunjuk sebagai wasit utama untuk laga Inter Milan melawan Hellas Verona dalam lanjutan pekan ke-35 Serie A 2024-2025. Pertandingan ini akan digelar pada Sabtu malam, 3 Mei 2025, pukul 20.45 waktu setempat di Stadion San Siro. Wasit asal Pinerolo tersebut akan dibantu oleh dua asisten, yaitu Perotti dan Del Giovane. Sementara itu, posisi wasit keempat akan diisi oleh Massimi. Di ruang VAR, Paterna ditugaskan sebagai pengawas utama, dengan La Pena sebagai asistennya. Bintang muda River Plate, Franco Mastantuono, tengah menjadi incaran panas klub-klub elit Eropa. Menurut laporan dari media Argentina, ULA, sebanyak 17 klub besar dari berbagai liga top telah menunjukkan ketertarikan terhadap gelandang serang berusia 17 tahun tersebut, yang mencuri perhatian dengan performa gemilangnya di Argentina. Daftar klub peminat mencakup nama-nama besar seperti Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, PSG, Bayern Munchen, hingga 3 klub Italia, Inter Milan, AC Milan, dan Juventus. Klub-klub Premier League seperti Newcastle dan Wolverhampton, serta raksasa Prancis Olympique Marseille juga masuk dalam daftar. Meskipun banyak peminat, hingga saat ini River Plate belum menerima tawaran resmi. Mastantuono pun belum menyatakan preferensi terhadap klub tertentu. ULA menegaskan bahwa sang pemain terbuka terhadap semua opsi dan akan memilih klub yang paling serius menginginkannya. Secara finansial, hanya 4 atau 5 klub yang dinilai mampu menebus klausul pelepasan Mastantuono yang mencapai 45 juta euro. Namun, opsi lain bisa berupa kesepakatan senilai lebih dari 40 juta euro termasuk bonus, dengan tambahan klausul seperti persentase penjualan di masa depan atau peminjaman kembali ke River Plate. Sementara itu, Lyon sempat melakukan pendekatan serius, namun gagal karena keterbatasan anggaran. Di sisi lain, Manchester City belum mengambil langkah konkret untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Mastantuono baru akan genap berusia 18 tahun pada 14 Agustus mendatang,
Dan hingga saat itu, daftar peminatnya diperkirakan akan terus bertambah. Setelah absen panjang sejak Oktober 2024 karena cedera ligamen anterior, ACL, pada lutut kirinya, Martin Satriano kini semakin dekat dengan kembalinya ke lapangan bersama RC Lens. Kabar positif ini disampaikan langsung oleh pelatih Lens, Will Steele, dalam konferensi pers terbaru menjelang akhir musim. Penyerang asal Uruguay yang dipinjam dari Inter Milan itu telah menjalani proses pemulihan yang intensif selama beberapa bulan terakhir. Martin kemungkinan besar bisa tampil selama 15 hingga 20 menit terakhir pertandingan, ungkap Steele. Ia baru pulih dari cedera serius, jadi kami harus bersabar. Tapi dia memberikan sinyal positif. Selama 2 minggu terakhir, dia sudah berlatih penuh bersama tim. Satriano juga disebut menunjukkan semangat dan dedikasi tinggi selama masa pemulihannya. Ia bekerja keras bersama tim medis dan fisioterapis. Saat ini ia sudah sangat fokus dan siap secara mental. Dari sisi mentalitas, dia sangat menarik. Kami yakin dia akan menjadi pemain penting untuk kami ke depannya, tambah sang pelatih. Lens sendiri telah memastikan bertahan di kasta tertinggi Liga Prancis, yang secara otomatis mengaktifkan klausul pembelian permanen Satriano dari Inter. Dengan demikian, sang striker akan resmi menjadi milik Lens setelah masa peminjaman berakhir. Kembalinya Satriano diharapkan dapat menambah daya gedor lini depan Lens pada sisa musim ini, dan memberi kontribusi lebih besar di musim berikutnya.